Selamat siang. Perkenalkan nama saya Raffi Saputra Mokodompit dengan NIM 2201110606371. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum jaringan komputer dan komunikasi data. Dan sekarang ini topiknya adalah Research Network Security Threats, di mana objektifnya terbagi atas tiga, yaitu part pertama explore the website SANS, SANS, dan part kedua identify network and security threats, and part ketiga itu tentang menjelaskan secara spesifik detail dari network security threats. Langsung saja di sini required resource atau yang harus dibutuhkan yaitu device yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dan kedua adalah presentasi komputer with PowerPoint or other presentation software installed. Jadi di sini saya langsung menjelaskannya untuk part ketiga di dalam dalam laporan siswa ini dia saja, karena berhalangan dengan tugas yang lain, saya tidak membuat PPT untuk presentasi part ketiga, jadi saya langsung menggunakan di dalam eh, laporan ini. Oke, langsung saja ke part pertama, yaitu explore atau menjelajah website SANS. Oke, langsung saja kita orang mencari website SANS. SANS website. SANS org, cybersecurity training, and others. Let's wait more time. Oke. Jadi di sini tampilannya dari website SANS. Di sini tertulis di halaman utama, prepare your organization for the IAS2 directive. Di sini halaman ini menjelaskan mengenai cybersecurity dan mengenai practitioners team cybersecurity, di mana orang bisa mendapatkan training atau mendapatkan sertifikat, scholarship academies, or to get untuk mendapatkan degree itu gelar or sertifikat. Di sini why science training. Di sini terdapat instruktur top dunia, hands-on training atau secara langsung. Sertifikasinya sangat memang diperlukan untuk if you wanted to get a job, jika kalian mau mendapatkan pekerjaan yang baik, most valued certification. Dan di sini terdapat multiple training option. Di sini terdapat training atau pengerjaan pelatihan yang banyak. Yang Asia Pacific Regional page-nya ada Australia, India, Jepang, Singapura. Dan upcoming list-nya baru yaitu dari sini bisa dilihat saja. Di sini Cyber Security Course by Job Roles. Oke, terdapat alumni yang memberikan feedback terhadap sanksi. Oke, listnya sudah di bagian part pertama, step 1. Oke, part kedua yaitu orang mencari link JAS Critical Security Network. Jadi orang buka ulang kembali ke bagian SANS. Orang tekan search sini. Orang tuliskan CIS control. Oke, kenapa ini tidak tertampilkan? Oh, terjadi kesalahan ini.
Ya, lagi loading, halaman webnya lagi crash maybe. Like this, you can see just controls like this. Oke, setelah sudah, kita lanjut saja ke bagian mencari newsletter menu, highlight resource menu, and select newsletters. Surat kabar and describe the 3 newsletters available. Jadi kita akan menjelaskan 3 laporan di dalam newsletter tersebut. Bisa kita buka Sans, we back, or we can say resource. Then turn tekan resource, the content, and newsletter. Not content, and we newsletter. Okay. Oke. Sini ada newslettersnya, keterangan newsletternya ada 3, yaitu invites, reads, and ouch. Oke, langsung saja ke part kedua, yaitu mengidentifikasi recent network security threats. Kita pertama masuk ke step pertama, yaitu masuk ke dalam RIGS Consensus Security Alert Newsletter Archive. Di sini jelaskan from the newsletter page, select Archive RIGS, the Consensus Security Alert, and scroll down to Archive for volumes, and select Recent Weekly Newsletter. Review the notable recent security issues and most popular malware file section. Oke, di sini terang beli archive for risk and scroll archive volumes and select recent weekly newsletter with popular security. List some recent vulnerabilities, browser multiple recent newsletters if necessary. Sini terang akan membuka risk. We open risk right now and looks the information about this. Okay, we can searching, but waiting for some time, for a lot of time as it's loading, and maybe my connection is really bad. Forget this. Ini we have more about the concept of security vulnerability alert. Di sini dari tanggal 6 bulan 6 yang paling terbaru ya. And we have more about the consensus security vulnerability alert, and we search for it more in yang paling atas, membaca yang paling atas, and we try to get information. Okay, this about the information, the Internet Storm Center Spotlight. Let's update by John Maltus, versi 1. Internet recent CVs, try to read it, let's get information we get. Ini cuma dapatkan informasi ya, misalnya di sini terdapat multiple vulnerabilities atau vulnerabilities itu artinya kan kelemahan like this command injection, remote code, execution, and others. Okay, we got this version. Maybe we can use this Sans for to get information about the cybersecurity more. We can update about how they work in cybersecurity, and maybe like that. I think enough to explain. Lanjut ke 2. Oh, yang tadi sudah jelaskan ini, langsung saja ke part 3, yaitu kita akan menjelaskan specific network security attack.
Di dalam part 3 ini kami akan research specific network attack that has a accurate presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Di sini saya telah mencari riset terhadap beberapa eh, serangan cyber di Indonesia. Di sini eh, saya dapatkan yaitu nama tagnya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan, di mana tipe data yang diserang adalah pelanggaran data dan penjualan data ilegal. Dates of attacks, hari tanggal dari serangan cyber tersebut pada bulan Mei 2021, namun diyakini telah terjadi sejak setidaknya 2019. Dan untuk computer organization affected, data pribadi dan kesehatan sekitar 279 juta warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan, yang kemungkinan data-datanya itu bocor dan dapat pula disalahgunakan. Oke, how it works and what it is. Bagaimana itu bekerja dan what it did, apa itu dilakukan. Penyebaran itu celah keamanan dalam sistem BPJS Kesehatan memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengunduh data sensitif dalam jumlah besar. Yang kedua, data yang dicuri. Data yang dicuri mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, NIK, serta data kesehatan seperti riwayat medis dan diagnosa. Yang ketiga adalah penjualan data. Data yang dicuri kemudian dijual di forum gelap online. Kemudian risiko penyalahgunaan data, penipuan, dan pemerasan. Untuk mitigasi option, audit keamanan melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. Yang kedua, enkripsi data. Untuk mengenkripsi data sensitif untuk mempersulit peretas mengakses informasi jika terjadi pelanggaran. Jadi di sini maybe some developers want to protect their data, they should to untuk mengenkripsi datanya supaya tidak terjadi jika memiliki data sensitif, lebih baik untuk mengenkripsi datanya sehingga data tersebut tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak memiliki tanggung jawab, tak bertanggung jawab. Yang ketiga itu pemantauan keamanan, memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Umumnya ini dilakukan oleh network administrator or cyber security juga bisa sih, untuk sering dipantau aktivitas jaringannya secara terus-menerus supaya tidak terjadi peretasan. Yang keempat adalah edukasi pengguna, memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan dan data pribadi dan cara menghindari penipuan. Yang kelima, terakhir, yaitu kerjasama dengan penegak hukum. Bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan cyber. Oke, dari semua ini saya riset dan telah referensinya telah saya kasih di bawah, yaitu data BPJS Kesehatan di 2 bocor menteri Cahyo dukung Kemenfo setuntas dari menpan.co.id. Tanggung jawab BPJS atas kebocoran data pribadi pesertanya dari hukum online, dan Polri hasil investigasi pelaku pembobolan data BPJS di Afrika dari Kominfo. Oke, untuk terakhir reflection questions. What steps can you take to protect your own computers? Oke, yang pertama yaitu pertama pastinya install antivirus, anti-malware. Yang kedua itu adalah terdapat data-data pribadi atau data-data sensitif, mendingan di dalam laptop itu dienkripsi. Yang ketiga adalah to protect own computer, tidak
Jika kita mengakses website tertentu, misalnya sesuatu yang pada umumnya berbahaya, di mana alamat IP kita dapat disadap atau sebagainya, dapat menggunakan virtual VPN namanya VPN untuk safety dalamnya browser. Yang keempat yaitu mungkin cuma dulu itu yang saya dapat jelaskan. Yang pertanyaan kedua, what are some important steps that organization can take to protect their resources? Em, Apa step atau langkah yang penting di mana organisasi dapat memproteksi atau mengamankan their resources? Organization ya, pertama bagaimana cara mereka untuk memproduksi data-data mereka? Yang pertama yaitu selalu mempersiapkan eh, di mana data-datanya itu eh, harus ya, seperti jelaskan tadi dienkripsi datanya. Kemudian keamanannya ditingkatkan lagi the resources ya, to protect the resources. Eh, jika juga adalah ada eh, untuk melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai-pegawainya tentang betapa pentingnya keamanan data mereka. Dan jika pun ada seseorang yang keluar dari perusahaannya, mereka harus membuat sebuah perjanjian untuk tidak mengubah atau menyebarluaskan data-data pribadi mereka dan selalu update terhadap data-data yang baru atau orang yang keluar harus segera supaya kan mereka memiliki akses terhadap data pribadi perusahaan dan jika mereka keluar dan tidak segera diperbaiki mungkin mereka dapat gunakan data pribadi dari perusahaan tersebut. Jadi harus diformat untuk setiap pegawai yang keluar dari perusahaan karena itu maybe that make your data will be lost. Oke, maybe sekian dari presentasi saya hari ini mengenai research network security threats. Ini juga menunjuk kepada cyber security, bukan hanya kepada keamanan jaring. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Sayonara.